Uploading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi pada berjudul modul 1 dengan tema budaya positif dari kelompok 2 dengan bertemakan teman-teman saya yaitu Ibu Neti Widiana dari SDN Abukun Jaya Kabupaten Banjar dan saya Ahmad Zaini dari SD Negeri 1 Kota Banjarmasin dan saya Ibu Wida Juli Martina dari SMP 1 Simpang Kabupaten Banjar. Tujuan diskusi yaitu CGP dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP dalam komunitas praktisi. CGP dapat mempresentasikan hasil analisis kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi sekedar kita mengingatkan dan bisa dibaca sendiri bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan sedikitnya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan pada dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini teori Dr. William Glasser tentang kontrol pada presentasi ini. Kemudian pada perubahan paradigma dari stimulus menuju teori kontrol yang diprakarsai oleh Stephen R. Covey. Di sini adalah tabel dari perubahan dari paradigma dari stimulus respon teori kontrol. Kemudian ada istilahnya segitiga restitusi di mana menurut Diana Gosen menjelaskan bahwa segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di sini ada 5 posisi kontrol, di antaranya adalah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia di antaranya adalah bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, rasa diterima, dan kebebasan. Dan kemudian tidak kalah pentingnya adalah 3 motivasi perilaku seorang murid yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman, menginginkan hadiah dan pujian, dan menghargai diri. Itu adalah level dari 3 motivasi perilaku murid. Nah, sekarang kita akan melihat kasus pertama tentang Ibu Santi yang mana sedang sakit dapat langsung mengajar dan digantikan oleh Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kemudian pada sambungan cerita ini atas respon dari sikap Vivi dan Natali yang mana mereka mengentengkan akan perintah dari Ibu Eni, yang mana Ibu Eni itu adalah pengganti dari guru kelas itu. Nah, kita akan mengupas kasus pertama. Dalam kasus di atas, langkah-langkah apa, restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yaitu memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan namun belum terlihat langkah menstabilkan identitas. Ibu Santi langsung menanyakan pada keyakinan atau langkah ketiga, yaitu Ibu Santi menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai untuk keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk modifikasi dan apakah ada gagasan. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu terlihat dan dari pernyataan Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan biar mereka sungguh-sungguh minta maaf. Kemudian apakah restitusi itu diusulkan Vivi dan sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Tidak sesuai dalam hal permintaan maaf kepada Ibu Eni karena hanya melalui email saja. Seharusnya dari segi etika murid terhadap guru, sang murid mendatangi langsung kepada Ibu Eni untuk meminta maaf atas perilaku dan perbuatan mereka. Namun jika kondisi tidak memungkinkan, maka dengan alternatif menggunakan media komunikasi seperti telepon, chat WA, dan sejenisnya. Langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka itu adalah Natali dan Vivi mengusulkan mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas. Tema yang akan mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan diri hidup sehari sekolah. Usul kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang kebiasaan mereka tersebut. Dari kasus di
atas, posisi apa yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Dali? Yaitu posisi kontrol sebagai teman. Ini dibuktikan dengan kalimat Ibu Eni, ayolah tugas dikerjakan. Nanti di sekolah kalau kalian tidak dikerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Kemudian menyapa Natali dan Vivi dengan ramah. Jika Anda ada bahasan bagaimana Anda menyikapi langkah didorong Ibu Santi, memberikan apresiasi dan dukungan kepada Ibu Santi, kemudian mereka bertanya untuk melengkapi semua langkah dari dalam segi garis restitusi karena langkah tersebut masih kurang, yaitu menstabilkan identitas. Kasus 2 ini bisa Anda klik pause untuk membaca lebih dalam. Kemudian ini sambungan ceritanya yang berlatar belakang antara Sabrina dengan Pak Lukman. Kasus kedua ini kita akan kupas dalam kasus di atas sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman. Jadi Pak Lukman itu posisi bermula sebagai pemantau dengan indikator mengamati dan mengakses aturan yang berlaku di sekolah dengan menggunakan data. Kemudian berubah menjadi posisi hukum dan indikator. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya dan seterusnya, hingga dengan menggunakan nada suara tinggi dan menyudutkan Sabrina serta tidak mau menerima penjelasan dari Sabrina atau alasan dari Sabrina. Kupas kasus 2, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan dan seperti apa yang akan dilakukan Sabrina, yaitu apakah kamu sudah mengetahui aturan sekolah tentang warna sepatu, yaitu mengenai stabilitas. Sabrina membuat kesalahan itu sesuatu wajar, saya tidak akan mencari kesalahan tapi akan mencari solusinya, yaitu menstabilitas pula. Kamu lakukan itu karena suatu alasan, bukan validasi tindakan yang salah. Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang kamu telah langgar? Menanyakan keyakinan, bagaimana agar tindakan tidak terulang kembali, dan apa yang kamu lakukan itu menanyakan keyakinan. Lanjut dari kupas kasus 2, kira-kira apabila Anda ada kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, yaitu pertama disiplin, komitmen, tanggung jawab, dan kerampian. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kurang tepat. Sebagai seorang guru, seharusnya Pak Lukman menempatkan diri pada posisi manajer, yaitu merangkul dan merendahkan suara, bukan sebagai penggong, karena hal ini mengakibatkan menjadi pendendam, tidak menyukai guru tersebut dan merasa dipermalukan. Kasus 3 ini kita akan baca kalau ingin melihatnya secara pause. Kemudian dilanjutkan dengan cerita ini tentang Fajar dan Ibu Dani, di mana berlatarkan bahwa Fajar ini orangnya malas-malasan. Dari kasus 3 kita akan kupas posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam menggunakan tersebut kepada Fajar, yaitu membuat merasa bersalah, karena terlihat pada kalimat, di mana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Mau aja sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang perlu dilakukan oleh Fajar, yaitu cinta dan kasih sayang, kebebasan, karena gaya belajar di dalam metode kurang sesuai dengan apa yang gaya belajar Fajar. Dibuktikan dengan sikap yang positif dan antusias dalam belajar. Fajar tidak memiliki kebebasan untuk memilih gaya belajar sesuai kebutuhannya. Inilah Ibu Dani mengambil posisi pemantau apa yang akan dilakukan apa itu kata-katanya. Pertanyaan tersebut kita akan jelaskan bahwa Fajar, tahukah kewajiban itu apa? Maksudnya adalah kewajiban yang dimaksud kewajiban mengikuti pembelajaran di kelas. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya yaitu jika tidak mengikuti pembelajaran di kelas maka akan mendapat hasil yang kurang memuaskan. Apabila Anda ada kepala sekolah di sekolah mengetahui hal ini, bagaimana kita dilanjutnya yaitu memberikan sekolah kepada Ibu Dani agar tidak menerapkan posisi membuat merasa bersalah karena akan membuat siswa merasa gagal percaya diri. Menyarankan Ibu Dani agar memberikan motivasi kepada Fajar dan menerapkan sedikit restitusi untuk mengatasi permasalahan Fajar. Kasus 4 ini berlatarkan Anto dan Dino yang mana sedang bertengkar lalu dilerai oleh Ibu Suti. Kasus 4 ini kita akan buka posisi kontrol yang diperankan oleh Ibu Suti, yaitu posisi sebagai manajer. Ibu Suti menerapkan sedemikian restitusi bagi murid dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan dalam kasus tersebut. Bagaimana dibuatkan, bagaimana apa yang dibuatkan Ibu Suti di
Dino dikuatkan melalui pernyataan buku bahwa melakukan kesalahan itu adalah manusia dan memperhatikan tidak ada hal yang penting. Anto diperkuat melalui kepastian bahwa bajunya akan dibagi Dino sehingga Anto tidak takut lagi akan dimarahi ibunya. Nilai-nilai kebajikan atau kegiatan sekolah yang dituju dalam kasus tersebut yaitu bertanggung jawab terlihat pada sikap Dino yang akan memperbaiki kancing Anto, menghormati dan menghargai orang lain terlihat pada saat bermain basket hal sportif, tidak melanggar, percaya diri ketika terlihat mau belajar hal yang baru yaitu menjahit, rukun terlihat pada sikap saling memaafkan dan mengakui kesalahan, pemecahan masalah terlihat pada sikap Ibu Suti yang bijaksana dalam mengatasi pertengkaran antara Anto dan Dino. Nah, ini sedikit nasihat dari Syekh Nawawi Al-Bantani di mana ada tingkatan ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu beramal mutlak karena Allah, beramal karena mengharap surga untuk level kedua, yang terakhir adalah beramal karena ingin mendapatkan bagi dunia baik itu harta ataupun ujian. Sekian presentasi ruang kolaborasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.